supaya kita bisa tepat waktu mulai. Oke, Bu Dr. Zara, saya izin mulai ya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Kapri Anjaya, yang pada malam hari ini akan bertindak sebagai moderator, dan hari ini akan ada Dr. Zahara Roni, SPD MM, yang akan menjadi narasumber kita malam ini. Kali ini adalah hari kedua dalam webinar seri Mengelola UMKM Pasca Pandemi. Topik hari ini kita akan meningkatkan self-awareness, dan kita miliki tim UMKM yang tangguh. Hari ini kita sangat beruntung karena kita didukung oleh PT Jamkrindo, sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan webinar seri ini. Sedikit kita akan mengenang tentang PSSDM, siapa itu PSSDM, dan tentunya siapa di balik layar dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia. Ada Dr. Fahmi Idris yang sekarang yang minggu depan akan dinobatkan menjadi profesor, ya. Sudah ada surat SK-nya, jadi Profesor Dr. Fahmi Idris sebagai salah satu pendiri PSSDM. Profesor Dr. Mahmudin Yasin, kemudian ada Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan ada almarhum Profesor Dr. Muklis Erludin. Beliau berempat memiliki misi besar, yaitu mengaplikasikan ilmu dan mengembangkan SDM Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Dan kami ini sebagai alumni dari UNJ ingin sekali terus mengaplikasikan ilmu yang kami miliki, sehingga kami bisa terus mengembangkan SDM Indonesia. Program-program kami cukup banyak. Kami ada lembaga sertifikasi profesi bagi teman-teman yang baru bergabung di webinar ini. Silahkan kalau ingin mengikuti sertifikasi untuk marketing, humas, atau menjadi guru kepala sekolah, kita memiliki sertifikasi yang di-authorize atau diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kami juga membuka konsultan untuk pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM, lembaga training dan coaching. Kami juga ada beberapa penelitian yang kami lakukan serta penerbitan buku. Kami terus berkolaborasi mengadakan webinar-webinar, baik itu dari segi pendidikan ataupun UMKM, yang selalu berjalan setiap bulan. Sekarang ada kolaborasi dengan IC, Komunitas Pendidik Indonesia, dan Kelas Kreatif. Kami mengadakan webinar tentang digital tools atau interactive learning, dan ini semua kami adakan sebulan sekali, biasanya di minggu ketiga hari Sabtu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ikut bulan depan itu akan ada. Ini adalah beberapa contoh buku. Salah satunya ada bukunya Dr. Zahara yang berjudul Siap Fokus, Siap Menulis. Dan tentunya Dr. Zahara juga menuliskan buku tentang qualitative method dan banyak sekali. Silahkan nanti kalau tertarik bisa menghubungi kami. Nah, sebelum lupa, pastikan besok terus ya ikutan dengan acara ini, yaitu seri yang terakhir tentang mengelola UMKM pasca pandemi, yaitu tentang entrepreneurial selling in post-pandemic, yaitu UMKM bangkit sehingga penjualan jadi melejit. Saya akan menemani Paul Petty yang seorang pakar dari marketing. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung sedikit. Teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan menghubungi Mbak Eka dan bisa menggantikan biaya sebesar Rp50.000. Namun teman-teman jika menulis apa yang didapat dari sesi hari ini dan dibagikan via Facebooknya teman-teman ataupun Instagramnya ataupun di blognya dengan menambahkan hashtag PSSDM, hashtag UMKM, hashtag Jamkrindo, hashtag narasumber kita Zahara Teroni, dan di IG hashtag PSSDM Konsultan. Nah, teman-teman akan mendapatkan hadiah yang menarik, dan khusus mahasiswa hadiahnya adalah e-sertifikat kita akan berikan secara cuma-cuma.
Nah, teman-teman yang ingin memastikan datang dan ingin mendapat e-sertifikat nantinya, kita akan cek bahwa teman-teman akan mengisi form absensi virtualnya. Jadi silahkan diisi absensi virtualnya, karena begitu minta sertifikat, kalau nggak ada di absen dan nggak ada di foto, kita tidak bisa berikan. Form feedback juga teman-teman tolong lakukan dan tolong berikan supaya kita terus bisa lebih maju. Dan jika ada topik-topik yang ingin diseminarkan atau diwebinarkan oleh PSSDM, silahkan menuliskannya dalam form feedback. Oke, sudah nggak sabar lagi ya, sudah 5 menit saya sudah mengambil waktunya Dr. Zahara. Baiklah, saya coba memperkenalkan siapa wanita cantik ini, teman saya yang paling dekat dan menyenangkan. Dr. Zahara ini adalah seorang human capital strategist yang sangat berpengalaman, selain cantik dan berpengalaman. Hebat ya, semuanya jarang-jarang ada dua-duanya ya. Nah, beliau ini pernah menjabat sebagai Learning Development Section Head di PT Televisi Transformasi Indonesia. Ini di tahun 2001 sampai 2006, jadi selama 5 tahun. Dan juga sebagai Human Capital Department Head di PT Duta Visual Nusantara TV 7. Ini juga berlangsung selama hampir 10 tahun, serta Kepala Divisi Human Capital dan General Affairs dari PT Yasa Patria Perkasa selama 2 tahun. Dan juga beliau menulis beberapa buku seperti Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi. Ini adalah jurus mudah menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus. Kemudian Siapa Harus Pergi, Siapa Harus Tinggal. Ini strategi mencegah turnover karyawan generasi Y, karyawan unggul, perusahaan hebat. Ini panduan praktis talent management dan talent mapping di era disrupsi. Dan ini kayaknya masih ada satu lagi nih yang belum ditulis nih, belum diupdate rupanya nih sama Mbak Eka ya. Nah, tapi teman-teman yang ada dalam dunia pendidikan, sekarang ini juga Mbak Zara atau Dr. Zahara menjabat sebagai dekan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan di Ubara Jaya. Jadi teman-teman yang ingin saudara-saudaranya mau jadi guru, ini bisa ngelamar ya di Ubara Jaya untuk jadi guru ya. Jadi sekolah dulu di Universitasnya Dr. Zahara. Pasti nanti akan bisa ketemu Dr. Zahara lebih sering lagi. Oke, mungkin begitu ya. Kita tidak sabar lagi menunggu waktunya. Jadi saya akan stop slide saya dan akan meminta Dr. Zahara untuk bisa memulai. Waktunya kira-kira nanti tidak perlu lama-lama biar kita bisa bagi waktu untuk tanya jawab ya, Dr. Zahara. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Kapri Anjaya, sahabat saya, panutan saya juga, karena beliau juga banyak berkiprah di dunia pendidikan dan sampai sekarang beliau juga aktif terus-menerus berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, pada malam ini apa kabar? Sehat semuanya? Baik? Alhamdulillah. Kasih jempol ya, harusnya kalau yang bilang baik nih ya. Ya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semuanya salam bahagia. Katanya sekarang tambah salam tuh ya. Selain salam sehat, salam bahagia. Amin. Jadi dimanapun kita harus bahagia. Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi. Nah ini sebenarnya webinar series ini saya udah mengisi nih Bu Kapri tadi lupa menyampaikan. Kita pernah ngasih UMKM hebat, ingat nggak? Iya betul. Nah, ya kan? Series, ya, series tahun lalu ya. Tahun lalu kita juga menyampaikan terkait. Nah, tahun ini juga dari PSSDM menyelenggarakan kembali terkait dengan UMKM. Kenapa gitu? UMKM menjadi salah satu topik yang terus-menerus di highlight gitu ya. Karena di masa pandemi ini UMKM menjadi salah satu topik yang terus-menerus didorong oleh pemerintah agar UMKM ini terus bisa bertumbuh gitu ya. Pandemi yang lalu menyisakan ya sedikit kepiluan untuk UMKM ya. Namun pandemi kan tidak bisa kita abaikan gitu. Namun kita kan harus terus mencari solusi. Nah, salah satunya topik kali ini topik yang ringan
Ya, topik yang sangat ringan, keseharian. Mungkin kemarin sudah dengar dari Pak Tri ya, topiknya luar biasa kalau Pak Tri itu ya. Nah, besok Pak Paul malam hari ini saya akan ngasih topik yang ringan. Ya, jadi kita bisa bersama-sama, mungkin sekedar kita juga bisa refleksi hari ini. Karena kita terkait menilai diri kita terkait dengan self awareness kita. Saya sambil share screen. Oke. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah Mbak. Ya, baik. Sebentar. Nah, topik kali ini yang saya diamanatkan oleh PSSDM, dan jangan lupa ya, ini semua berkat dari Jam Krindo. Ya. Ya, saya dapat amanah juga nih dari Jam Krindo supaya Bapak Ibu mengenal Jam Krindo dengan baik. Nanti habis ini apa sih Jam Krindo gitu ya. Jam Krindo juga salah satu perusahaan asuransi yang terus-menerus juga berkontribusi untuk memberikan kita menyumbang kontribusi terkait pengetahuan dan keterampilan. Nah, malam ini juga salah satu bentuk dari kepedulian Jam Krindo untuk kita semua untuk berbagi. Baik Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan terkait dengan topik hari ini adalah terkait dengan meningkatkan self awareness miliki tim UMKM tangguh. Ya, sering kita paham sekali terkait dengan self awareness, tapi malam ini kita akan merimain kembali tadi, mengukur-ngukur kembali self awareness kita, apalagi kita yang dalam di organisasi. Ya, kita hidup nggak sendiri, apalagi kita di organisasi. Kalau kita nggak punya self awareness, rasanya kita nggak bisa buat organisasi yang tangguh gitu ya. Nah, kita coba melihat ini. Ini saya dapat dari hasil survei dari Kaltim. Salah satu banyak survei, tapi kebetulan survei ini gambarnya bikin menarik juga ya. Orang pusing gitu ya dengan pandemi yang telah berlalu. Ternyata pandemi itu hebat ya. Hebatnya bikin apa? Penjualan itu menurun hampir 100% loh. UMKM tuh mengeluh. Gila, penjualannya menurun. Ya, 9,10. Bayangin, semua yang UMKM gimana nggak ngejerit. Ya, semua penjualannya menurun. Harga jual juga bingung mau ngasih jual segini. Pembeli juga berkurang, nggak ngasih rugi. Ya, nah sehingga turun minat pembeli. Gimana nggak penjualan turun, minat pembeli aja sangat menurun gitu kan. Nah, kemudian juga kenapa bisa terjadi? Karena bahan baku. Ya, bahan baku juga terbatas. Orang yang akan menyediakan bahan baku juga karena pandemi juga kegiatannya terbatas. Jadi dampaknya seperti bola salju. Ya. Yang lebih sedih lagi gitu ya. UMKM ini kan salah satu mendorong agar kita bisa membuat atau menciptakan entrepreneur baru di dunia industri ya lewat UMKM. Namun ya itu tadi, dengan adanya pandemi banyak UMKM yang juga melakukan PHK. Ya, 49,20 jumlah UMKM yang terlibat dalam terpaksa melakukan PHK. Nah, banyak juga nih 86,20% UMKM kurang sanggup membayar cicilan. Jadi luar biasa 2 tahun ini UMKM itu banyak PR ya, banyak hal yang membuat kita juga melihat begini sangat memprihatinkan. Tapi mau apa dikata, karena semua juga orang mungkin memiliki persoalan masing-masing. Namun demikian kita tetap harus bangkit. Ya. Nah, salah satunya untuk bangkit kita perlu berkolaborasi. Ya, tidak mungkin kita bisa menjadi pemain solo gitu ya. Harus bangkit berkolaborasi. Berkolaborasi ini luas ya. Bisa berkolaborasi memulai kolaborasi itu tidak ujuk-ujuk memulai kolaborasi yang lintas organisasi ya, kemudian sesuatu yang besar menurut saya. Tapi kalau kita nggak bisa memulai dari sesuatu dari diri kita sendiri di dalam kelompok yang kecil, kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar ya. Nah, salah satunya katanya keberhasilan itu tadi dari self awareness kita.
apapun bentuknya kita mau berkolaborasi, kalau kita tidak memiliki self awareness yang baik, itu banyak kendala yang akan kita temui. Ya, kita nggak mungkin ingin dilihat orang, dilirik orang juga nggak mungkin. Orang pasti sebel gitu loh. Karena kita nggak pandai berkolaborasi. Dari apa? Dari komunikasi, dari mindset kita, dari apa cara kita melihat sesuatu, ya. Nah, padahal hal ini adalah jalan awal ya kita mulai bisa mengeksplor. Bagaimana kita bisa mengeksplor sesuatu kalau kita tidak terbiasa untuk berkolaborasi, nggak punya ilmunya, nggak mau mulai juga berkolaborasi, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, untuk sekarang rasanya memang sulit apapun itu menurut saya. Di dunia manapun salah satu, kalau kita mungkin nih dosen-dosen, kemudian juga semua yang ada di sini, kalau ingat ada 6C ya yang sering digaung-gaungkan, bagaimana seorang dosen itu memiliki atau seorang pendidik memiliki PR kepada peserta didik. Karena apa? Peserta didik ini diminta untuk mendapatkan pendidikan apa? 6C tadi. Apa itu? Communication, kolaborasi, critical thinking, kreativitas, ya, compassionate, ya. Jadi salah satunya itu kolaborasi. Bagaimana seorang pendidik ini tadi bisa mendidik peserta didiknya tahu betul bahwa kolaborasi ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Karena apa? Membuat karakter kita tangguh sehingga salah satu kesuksesan kita akan terbentuk ketika kita memiliki kompetensi kolaborasi. Nah, ini PR sampai 2023, 2025. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya, untuk generasi Alpha, generasi Z, karena mainnya udah sendiri, lewat gadgetnya, komunikasinya kurang, berinteraksinya kurang, ini menjadi PR utama. Ya, mungkin kita misalnya saya ya, antara baby boomer sama generasi Y masih masih punya dulu ya, punya environment yang membentuk bisa berkolaborasi. Tapi untuk anak-anak sekarang gitu kan ya, tadi dengan adanya gadget, dengan adanya apalagi nih selama daring ya, jarang ketemu ya, berkolaborasi kurang gitu. Nah, ini sedikit kalau orang tua atau guru tidak selalu mengingatkan atau menciptakan environment ini bisa kekhawatiran ya, akan berkurang kompetensi itu. Oleh karenanya kenapa pemerintah juga kolaborasi ini menjadi penting. Yang terus-menerus didorong, yang terus-menerus harus harus didesain. Nggak bisa enggak gitu ya, udah kita nggak pakai desain aja, biar aja peserta didik mencari bentuk karakter kolaborasinya sendiri, nggak bisa. Ya, sebagai pendidik kita perlu mendesain dalam arti kata cara-cara di dalam situasi belajar pembelajaran, memberikan studi kasus, memberikan PR itu harus didesain. Kolaborasi itu yang seperti kolaborasi itu seperti apa sih? Ya. Nah, saya akan memperlihatkan level-level kolaborasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat level 1. Ya. Ketika ini biasanya kalau di dalam dunia industri, ya, ketika seseorang hanya bisa ya sebagai individu ikut terlibat dalam kelompoknya, ya dia baru level 1 nih. Ikut menyenangkan kelompoknya, berbagi, ingin memudahkan kelompoknya, itu baru level 1 loh. Jauh dari kita kalau misalnya kita jadi pemimpin. Ya. Kita ada di level mana? Ya, ketika kita baru ikut appreciate terhadap gagasan orang lain, kita mencoba untuk open terhadap gagasan orang lain, kemudian kita baru melangkah ya untuk terlibat ya, menyenangkanlah di kelompok itu. Ya, itu masih level 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau mulai level 2.
ya. Kita baru ini dikasih kepercayaan untuk memimpin kelompok kecil. Apakah ketika kita bisa memimpin kelompok kecil, kita bisa mengatasi nih, ada yang tim yang nggak bergerak juga. Ya kan banyak tuh ya, kalau kita dalam satu kelompok, ada yang cuman pengen ya udah ikut-ikutan tanpa mau istilahnya tidak menyusahkan, tapi juga tidak mendorong, tidak menciptakan environment yang untuk berkolaborasi itu supaya naik levelnya lebih cepat gitu loh. Sehingga apa? Pekerjaan kita semakin cepat. Kenapa kita pekerjaan sering tertunda atau misalnya pekerjaan itu bisa lambat? Itu tadi. Karena di dalam kelompok kita ada yang istilahnya gitu ya. Tidak menghalangi gitu loh. Tapi ya tidak juga mempercepat istilahnya kerja yang ada di kelompok tersebut. Jadi istilahnya kesepakatan juga jadi tertunda ya. Kemudian istilahnya menghambat gitu loh, pekerjaan yang harusnya bisa dalam waktu cepat jadi pekerjaan juga istilahnya tidak bisa selesai, apalagi mau pekerjaan yang kompleks ya. Sebenarnya kalau kita bisa menjadi tim yang baik, kekompleksan atau level daripada permasalahan ini akan semakin bisa kita capai dengan baik gitu loh. Persoalan-persoalan ini kan makin lama makin besar ya. Kalau kita itu tadi tidak bisa memimpin satu kelompok dengan baik, apalagi kita tidak bisa mengukur nih kompleksitasnya daripada persoalannya ada di level ini, tapi teman-teman kita sendiri nggak aware gitu loh bahwa kita akan bekerja untuk tujuan tertentu dengan kompleksitasnya lebih tinggi, misalnya seperti itu ya. Ini saya cerita aja hanya menggambarkan. Nah, betapa kita sebagai seseorang yang memang ingin ada di dalam satu wadah yang zaman sekarang setelah masa pandemi, terus kita juga nggak aware gitu. Mindset kita masih di situ. Nggak growth mindset tentang kolaborasi. Kita mau jadi apa? Ya. Tapi kita ngeluh kok kita kok di sini-sini aja ya. Terus kita kok orang sebelah sama kita ya. Terus kita nggak bergerak gitu. Ya di level 1 itu apalagi mau jadi entrepreneur. Entrepreneur ini kalau di level 1 nggak bisa jadi entrepreneur, baru pegawai, baru masuk, baru orang yang mentes. Ya. Nah, kalau entrepreneur itu ya itu tadi harus di level 5 sebenarnya karena udah jadi entrepreneur. Ya, seseorang yang memang tadi bisa menciptakan hasil kerja pada akhirnya karena tadi dia bisa memimpin satu kelompok dan kemudian bisa mengatasi hambatan dan dia bisa menginfluence orang lain, pada akhirnya attitude-nya itu jadi berubah gitu. Jadi happy kalau mau support temennya, nggak punya rasa hitung-hitungan, merasa bahwa kalau saya memberikan sesuatu saya juga makin pinter, saya juga makin belajar, saya juga makin istilahnya punya value gitu, beda ya. Punya nggak sih kita sifat itu gitu? Kalau kita memberikan orang, memudahkan orang lain, dan kita merasa bahwa ketika dalam perjalanannya kita dalam kelompok itu kita punya value. Yang kita tadinya kadar value kita itu di ukuran 4, tiba-tiba kita bisa merasa 7, dan pada akhirnya kita bisa memimpin kelompok itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kompetensi kolaborasi itu ya perlu dilatih, perlu didesain. Apalagi kita sebagai pendidik gitu ya. Rasanya itu tadi harus mendesain di momen-momen tertentu, dan desainnya juga kalau merasa bahwa ini PR untuk anak kelas 3 misalnya. Ya kalau kenapa kita nggak bisa bikin anak kelas 3 itu levelnya untuk naik kelas 4 ya. Jadi nah, kalau misalnya kita nggak mengajar untuk diri kita sendiri, nah bagaimana kita mencari tantangan tadi? Bagaimana kita mencari tantangan bahwa kita bisa naik level karena kita sendiri. Ya. Nah, maksud saya itu tadi kita harus nyemplung nih kalau kita mau belajar kolaborasi. Kalau kita mainnya cuma solo-solo sendiri nggak terlatih. Ya, karena kita nggak punya wadah. Jadi kalau mau jadi orang yang keren dalam kolaborasi, ya kita harus nyemplung, nggak bisa main sendiri. Kalau kita main sendiri, otomatis nggak pernah terlatih. Ya, kita bisa merasa bahwa kita itu tough karena ada di wadah yang pernah kita lalui.
Gak mungkin kita dapat wadah yang cuman enak ya di comfort zone, tiba-tiba kita menjadi orang tough, itu nggak mungkin. Ya, jadi bagaimana sih meningkatkan, orang sering nanya, bagaimana Bu meningkatkan kolaborasi saya atau kompetensi tim untuk kerjasama yang meningkat? Ya sering-sering ikut di dalam organisasi, apalagi untuk yang muda-muda. Gitu. Apalagi entrepreneur, semakin dia nyoba, semakin trial errornya bagus, ya, semakin teruji, ya. Nah, kompetensi kolaborasinya saya rasa pasti makin lama makin tinggi gitu ya levelnya. Jadi ini hanya menggambarkan bahwa ternyata di organisasi sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya mencari seseorang, kita akan bertanya kepada, ini levelnya di mana nih, misalnya manajer. Kita akan bertanya dan akan mewawancarai dengan contoh kasus yang paling tidak kita bisa tahu. Jadi kalau di organisasi juga seperti itu. Ketika kita butuh orang yang punya kompetensi tinggi, terus terang pertanyaan-pertanyaan kita juga ingin dijawab dengan bukti-bukti. Apakah orang ini ada di level 3? Apakah orang ini level 4? Orangnya pinter, luar biasa pengetahuannya. Tapi kalau kolaborasinya di level 3, sedangkan kita butuh 5, ya mohon maaf aja nggak diterima. Ya, gitu. Jadi bagi entrepreneur yang memang harus nyari wadah-wadah untuk terus-menerus meningkatkan kolaborasi, bagi pekerja biasa juga terus-menerus ya harus aware bahwa di dunia sana itu kompetensi kolaborasi sangat menjadi kriteria yang wajib untuk sekarang gitu ya. Ini juga bagi pendidik juga begitu. Bagaimana kita bisa berkontribusi kepada bangsa ini untuk menciptakan atau bisa mendesain daripada peserta didik agar peserta didik tadi paham bahwa dunia kerja membutuhkan kompetensi kerjasama. Ya, oke. Next saya akan sampaikan. Nah, ini salah satunya. Untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, ya tentunya salah satu yang kita harus pahami, kita harus memiliki satu self awareness. Ya, self awareness ini memang sangat dasar, ya karena ini kesadaran diri ketika kita memahami kita ini siapa, ya, memahami perasaan kita, memahami pikiran kita, memahami kekurangan kita, memahami kelebihan kita, ya. Dan setiap hari sebenarnya untuk bisa menjaga ya supaya self awareness kita itu tidak turun, ya. Self awareness bisa nggak turun? Bisa. Karena apa? Ketika ada di environment tertentu dan itu menjadi model, pada akhirnya kita mencontoh. Ya, mencontoh gitu loh. Bisa nggak menurun? Bisa. Yang tadinya kita udah punya value bahwa ini nggak bagus, ada etikanya, tapi ketika ada di environment yang terus-menerus kita melihat itu, dan kita merasa bahwa itu menjadi dari nilai yang nggak baik jadi baik, self awareness-nya bisa menurun, bisa. Oleh karenanya, supaya tidak menurun, ada cara, biasanya refleksi. Ya, ada caranya meningkat, ada caranya stay, ada caranya jadi bisa menurun. Oleh karenanya, kenapa supaya kita terus-menerus bisa meningkatkan self awareness, yaitu tadi. Nanti kita akan bahas di slides berikutnya. Ya. Nah, oleh karenanya ketika seseorang itu paham terkait dengan self awareness, dia akan paham terhadap situasi sosialnya, dia akan paham terhadap orang lain, dan memahami orang juga ya. Ini orang sebenarnya pengen apa ya? Apa yang mereka inginkan terhadap saya di dalam situasi tertentu misalnya. Ya, kita peka terhadap lingkungan. Ya, peka sekali gitu loh. Kalau ada sesuatu yang memang etikanya harus berjalan seperti A misalnya, dan harapan orang lain juga kita memenuhi A, kalau kita punya self awareness yang pas gitu ya, itu kita otomatis kita akan juga memenuhi A tadi. Ya, kalau kita punya self awareness sih. Tapi kalau enggak,
kadang-kadang kita masa bodoh, terserah orang lain mau mandang apa, yang penting saya, misal seperti itu. Oke. Nah, kalau di dalam beberapa pernyataan terkait dengan self-awareness menjadi penting karena apa? Dia tuh jadi pilot ya, pilot kita. Jadi kalau kita kemana-mana karena ada self-awareness nih, ngejaga kita sekali gitu loh, supaya kita punya value yang orang lain, oh kalau Bu Zahara nih orangnya seperti ini gitu loh. Ya, Bu Kapri seperti ini gitu. Tapi di mana-mana di lingkungan dalam situasi apapun kalau orang punya self awareness bisa menempatkan diri dengan baik. Ya, oleh karenanya ketika kita punya self awareness yang baik, kita akan terjaga ya dari dan bisa memilih dalam situasi apapun, kita bisa jadi fleksibel. Ya, tentunya asumsinya dengan etika-etika tadi sudah kita bisa melihat segala sesuatu dengan norma dan etika yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kenapa sih orang itu kadang-kadang nggak istilahnya tidak bisa, kadang-kadang lost gitu loh self awareness-nya. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu sombong. Karena orang itu merasa memiliki pengalaman yang sudah cukup luar biasa sehingga tidak mau menurunkan egonya, tidak mau seolah-olah gitu ada pada satu masa yang ketika dia itu merasa dia yang paling sendiri, ya bisa paling pinter, paling lah ya, semua paling lah pokoknya seperti itu. Jadi ketika orang merasa semua paling, ya, nah itu tadi susah sekali untuk menurunkan self awareness. Nah ini kalau di dalam satu teori self awareness, ini teorinya ya. Ketika apa sih self awareness? Ketika kemampuan memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat. Ya. Nah ini menjadi penting buat kita semua seperti apa yang saya sampaikan, karena tanpa self awareness kita seperti nggak akan diterima dimanapun gitu loh, susah sekali, apalagi untuk berkolaborasi, orang udah menolak aja ya, apalagi seorang entrepreneur gitu ya, mau kalau kita nggak memiliki self awareness mungkin orang mau kerjasama tapi ada istilahnya hanya sekali dua kali, setelah itu ya selesai. Ya, oleh karenanya juga sebenarnya ini bisa menjadi penelitian juga gitu loh. Kenapa ada misalnya sebagian besar organisasi atau startup bisa tidak bertahan lama gitu loh. Ya, apa karena finansial, apa karena dia kompetensi teknis marketingnya, apa kompetensi yang lainnya, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri misalnya. Ya, kita bisa lihat misalnya terkait dengan kolaborasinya seperti apa. Mau lagi yang lebih dalam, self awareness-nya itu seperti apa, itu bisa dijadikan penelitian. Karena ini basic sekali. Ketika self awareness seseorang itu bagus, ke depannya insya Allah dia akan bagus gitu. Ya, oke. Nah, coba kita introspeksi. Apakah kita termasuk self awareness-nya nih yang nggak bagus gitu ya? Ini secara konsisten, apakah kita malas ya mendengarkan atau menerima critical feedback misalnya. Ya, ketika seseorang nggak mau menerima feedback seseorang, nah kita bisa atau kita sendirilah, apakah kita mau nggak sih menerima feedback dari orang lain, misalnya seperti itu. Terus apakah kita memiliki empati, ya, memiliki empati gitu, dan bisa melihat kalau dari perspektif orang lain, misalnya orang lain menyampaikan, ini dari perspektif saya ya, saya menyampaikan bahwa ini seperti ya, Mbak tuh seperti ini gitu loh. Apa kita cukup bisa menerima misalnya. Terus apakah kita tadi mengalami kesulitan membaca situasi? Nah, kalau kita nggak fleksibel membaca situasi, terus kayaknya orang nggak nerima gitu loh. Ya. Kok seperti ini ya? Nah, itu jangan-jangan ada yang salah. Ya, seterusnya kita nggak pernah mau mendengarkan pendapat dari orang lain, ya. Kemudian juga kadang-kadang kita nggak sadar kita menyakiti hati orang lain gitu tanpa kita sadar. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu salah satu psikolog ya. Tasha Eritz bilang begini. Tasha Eritz ini melakukan penelitian di setiap kelompok 500 orang. Orang ketika diteliti menemukan dari 500 orang itu dikelompokkan 95% orang merasa diri mereka self awareness-nya tinggi. Ya, di awal ketika mengisi kuesioner merasa saya punya self awareness yang tinggi, tapi ketika diukur ya hanya 15% dari 500 orang itu yang benar-benar sadar diri. Selebihnya orang itu nggak punya self awareness. Ya, diulang lagi di kelompok yang lain begitu juga. Diulang lagi di kelompok yang lain dalam 500 kelompok-kelompok begitu juga. Nah, kenapa jadi self awareness ini tadi di highlight menjadi sesuatu yang penting? Karena kita banyak memang nggak sadar. Dan itu ya menjadikan istilahnya penjara buat diri kita sendiri gitu. Kita nggak sadar bahwa diri kita kayaknya nggak kenapa-napa gitu. Ya. Dan nanti saya akan cerita gitu loh. Tasha Eritz ini mencoba untuk ketika mendapatkan hasil penelitian seperti itu, buru-buru nih gimana nih caranya supaya bisa membuat solusi. Ya, ternyata dia membuat solusi tapi gagal juga di tahun awal. Nah, nanti saya akan cerita. Kenapa dia gagal? Ya, dia udah buat solusi, udah buat cara yang mudah tapi ternyata gagal. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah inilah penelitian bahwa kita merasa bahwa kita sadar diri padahal ketika kita dites, kita sok tahu, banyak sok tahunya. Nah, salah satunya memang disampaikan di situ karena tadi kita merasa kalau orang-orang nih yang udah senior hati-hati ya, udah merasa pengalamannya banyak, udah merasa istilahnya banyak pengetahuannya, padahal pengetahuannya mungkin pada zamannya. Zaman sekarang pengetahuannya balik lagi nol, pengalamannya balik lagi nol, jangan salah. Kadang-kadang kita kita pada zamannya punya pengalaman ini, tapi ingat dulu ya, bukan sekarang. Ya, kita cuma merasa bahwa kita punya banyak pengalaman, kita udah keren, itu tapi zamannya dulu sekarang. Dan belum tentu pengalaman sama pengetahuan kita tuh bisa terpakai lagi di sekarang ini. Tapi soknya kita sama yang dulu. Ya, nah itu salah satu. Kita nggak punya self awareness. Kita nih ada di dunia mana sekarang? Oleh karenanya kenapa? Harus belajar terus. Karena kita yang sekarang harus ngikutin juga gitu. Ya, pengalaman yang kita dulu mungkin menjadi pembelajaran buat kita mencari metode. Kita udah lebih fleksibel, kita udah lebih tahu caranya karena kita udah punya pengalaman, kita tahu sendiri nih. Saya dulu pernah begini, sehingga saya akan mencoba merubah untuk diri saya sendiri agar lebih ya mudah kalau sekarang ini saya misalnya menjalankan metode yang seperti yang lain misalnya. Tapi sombong itu bukan buat orang lain. Ya. Nah, kesalahan kita sombong itu kadang-kadang buat orang lain bukan buat kita gitu loh. Padahal kita hidup zaman dulu, pengalaman kita pengalaman dulu, pengetahuan dulu gitu loh. Kitanya terus stuck ya orang pintar yang sekarang kok gitu. Apa yang kita punya saving, kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Tapi kita pakai gitu ya. Hal yang itu buat sekarang. Nah, itu yang lebihnya itu yang orang lain kok kayak gitu ya. Padahal orang misalnya nyampein bahwa kita tuh ini dia nggak sadar ya. Nah, makanya hati-hati pengalaman menciptakan kepercayaan diri semu tentang kemauan diri ya. Jadi semu gitu loh. Oke. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa setuju ya bahwa ya tadi saya bilang pengalaman itu pengalaman yang lalu, oleh karenanya kita harus banyak belajar. Ya. Dan semakin kita tahu sebenarnya semakin banyak yang kita belum tahu. Ya. Semakin kita istilahnya step kita jalan gitu ya, bertumbuh, ternyata kita tahu banyak banget yang kita belum tahu ya. Kalau kita bentangin puzzle gitu ya,
kita isi dari 1%, 2%, 3%, pas begitu dibentangin, kita benar-benar nggak tahu ya. Untuk satu aja pelajaran, kita butuh waktu bertahun-tahun satu kompetensi. Ya, untuk satu coba pelajaran kita, untuk kompetensi, coba tadi kompetensi kolaborasi. Berapa waktu banyak kita habiskan untuk belajar itu? Apalagi kita nggak belajar. Jadi sebenarnya sayang kalau habis waktu kita nggak belajar, itu sayang banget. Makanya kenapa pemerintah sekarang juga udah mulai mengganti dulu kan banyak generalis ya, sekarang lebih banyak spesialis gitu loh ya. Jadi itulah untuk supaya bisa terdorong kita tetap bisa belajar, punya bidang-bidang yang benar-benar kita bisa kuasain dari awal sehingga nanti kita bisa jadi expertise. Itu juga bisa membantu kita. Oke, nah kalau tadi sudah saya sampaikan beberapa tadi pernyataan, tentunya ketika seseorang itu punya punya self awareness, pasti bisa lebih percaya diri. Karena apa? Kita jarang tertolak ya. Kalau kita nggak punya self awareness, orang sebel, kita nggak diterima, meskipun kita masa bodoh, tapi di dalam nurani kita, hati nurani kita bilang gini, kenapa ya saya nggak diterima orang lain? Sering depresi loh, nggak berasa aja. Kita menutup-nutupi karena kesombongan kita. Kita ngerasa, biarin aja tapi mikir. Ya. Nah, kalau kita self awareness-nya tinggi, karena self awareness itu tinggi, kita juga melakukan pengorbanan, bukannya kita juga nggak melakukan pengorbanan. Tapi melakukan pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya sama. Kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih kreatif. Nggak mudah loh kita untuk memiliki self-awareness itu. Kita tuh banyak pengorbanan. Karena kita punya hidup dalam dunia yang istilahnya ada etika, ada norma. Nggak boleh tabrak sana, tabrak sini. Ya, tapi hal tersebut menjadi sesuatu yang buat kita juga dapat value. Kita punya lebih bisa percaya diri, bisa lebih kreatif, komunikasi kita juga lebih efektif. Kita juga mindsetnya tadi tumbuh gitu loh. Karena kita tahu, oh ya kita harus seperti ini, kemudian kita jadi kreatif. Oh ya, apa yang harus saya lakukan ya di situasi yang seperti ini misalnya. Pada akhirnya bisa membuat keputusan lebih baik, membangun relasi juga jadi kuat, ya. Dan satu yang paling hebat ketika self awareness itu kita bisa tumbuh. Kita punya atau konsisten punya integritas yang baik. Ya, karena semua itu pengorbanan, bukannya sesuatu yang mudah, nggak mudah membangun self awareness. Tapi manfaatnya istilahnya equal sama apa yang kita korbankan juga gitu loh. Ya, dan itu happy. Ya. Nah, self awareness ini sering di dalam beberapa teori dibagi dua. Ya, ada ISA kalau disebut, ada ESA. Internal self awareness, ada external self awareness. Ya. Kalau kita bicara tentang internal self awareness, itu kita melihat diri kita tuh seperti apa sih? Ya, ketika kita paham betul ya tentang diri kita sendiri, ya kita paham kita siapa, kita paham kekurangan kita seperti ini gitu ya. Kita menjadi diri kita sendiri. Ya, kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita nggak gampang depresi. Karena kita tahu, oh ya saya seperti ini gitu loh. Kita nggak mudah stres. Ya. Nah, bagaimana dengan external self awareness atau ESA? Nah, ESA ini adalah ketika orang lain melihat kita seperti apa. Ya. Nah, yang baik adalah ketika dua-duanya ini bisa berperan dengan baik, ya, bisa berperan dengan tepat gitu loh. Dua-duanya harus tepat, harus seimbang. Ya, karena kalau kita terus bisa melihat diri sendiri tapi kita juga ada perbedaan misalnya. Saya melihat saya adalah orang yang tegas, tapi orang lain melihat saya orang yang lembut misalnya. Ada perbedaan.
Berarti selama ini kalau saya menekan diri saya untuk berpura-pura misalnya menjadi lembut. Padahal beda misalnya ya. Nah, mungkin sesekali masih oke. Tapi kalau itu misalnya sesuatu yang beda, saya melihat diri saya sangat berbeda ketika orang lain melihat saya. Berarti saya memodifikasi perilaku saya. Kalau memodifikasi perilaku sesekali dalam bekerja oke. Tapi kalau memodifikasi perilaku seterusnya, capek nggak sih jadi orang lain? Gitu. Ya, padahal saya aslinya tegas misalnya, cerewet misalnya. Tiba-tiba saya ada di kerumunan orang yang saya mau orang lain supaya senang sama saya, dan di situ di satu kelompok itu misalnya butuh orang yang lembut, butuh orang yang bahasanya ya mesti terstruktur dengan baik misalnya. Saya ngikutin harus di dalam satu kelompok itu kalau ketemu harus begitu. Kayaknya capek ya jadi orang lain gitu. Ya. Nah, sesekali ketika memang harus dalam situasi itu gitu ya, dalam situasi yang memang lagi perkumpulan atau sesuatu yang misalnya dalam situasi yang bisnis ya itu oke-oke aja. Tapi kalau tiap hari rasanya jadi orang lain ya, apa nggak capek gitu. Ya, makanya harus balance antara Isa dan Esa. Nah, Bapak Ibu kalau di dalam teori ini ada 4 ya. Makanya tadi orang yang Isa dan Esanya tinggi, dia itu tahu terkait dirinya sendiri dan tahu bagaimana orang melihat dia. Ya, orang yang bisa memahami diri sendiri, tahu apa yang ingin dicapai, ya, bisa menghargai opini atau itu tadi bisa menerima feedback dari orang lain. Karena paham sekali terkait diri sendiri, juga paham apa yang orang lain istilahnya melihat diri kita. Tapi bayangin kalau ada orang yang ingin dikenal orang lain, tapi dia yaitu tadi pura-pura menjadi seseorang, bukan menjadi dirinya sendiri. Ya, jadi misalnya jadi kayak pleaser gitu, orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Ya, pengen terlihat sama orang lain itu sesuatu yang keren misalnya, atau kayak Crazy Rich ya, pengen lihat orang lain, aduh banyak duit apa segala macem ya, nampilin sesuatu yang terus menerus misalnya seperti itu dilihat orang gitu ya. Sampai kapan sandiwara terus gitu. Ya, tapi padahal dirinya sendiri nggak seperti itu. Misalnya seperti itu ya, itu salah satu contoh. Oleh karenanya itu tadi dampaknya luar biasa. Jadi buat apa gitu loh? Istilahnya bukan menjadi diri sendiri. Ya. Nah, sebaliknya misalnya juga terlalu egois, terlalu ingin dilihat diri sendiri seperti itu, tapi sama orang lain istilahnya ya tidak berupaya untuk istilahnya berempati kepada orang lain. Nah, apalagi yang dua-duanya rendah. Ya biasanya kalau orang yang dua-duanya rendah, yang depresi itu udah nggak tahu sama diri sendiri, ya udah nggak mengenal diri sendiri, juga udah masa bodoh bagaimana orang lain melihat dirinya sendiri. Ya, jadi betapa pentingnya self awareness ini. Oleh karenanya yang balance adalah kita melihat diri kita sama, orang lain melihat diri kita sama. Ya, jadi tidak ada perlu perbedaan. Sesekali boleh ketika memodifikasi behavior di dalam pekerjaan. Ya, tapi tidak untuk selamanya. Hanya sesekali. Nah, ketika kita mencoba melakukan pekerjaan ya, bukan karakter. Nah, melakukan pekerjaan kita bisa istilahnya memodifikasi. Nah, orang yang self awareness-nya tinggi, paham akan dibutuhkan seperti apa kalau memang dia akan belajar. Ya, dia akan punya rem. Ya, karena dia punya pengetahuan terkait dengan etika dan lain-lain. Ya, dia akan nggak perlu banyak berpura-pura. Nah, Bapak Ibu ada di mana sekarang? Ya, capek nggak kalau jalan misalnya dalam satu kelompok
misalnya nggak jadi diri sendiri misalnya. Nah, berarti Bapak Ibu kalau capek itu ada sesuatu. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya ketika kita self awareness kita juga ada sesuatu, jangan terus-menerus self awareness-nya jadi mandek ya. Harus apa ya? Kita harus tahu gitu penyakitnya seperti apa sih gitu loh. Jangan biarkan self awareness mandek. Nah, biasanya mandek tadi ya, blind spot. Kita nggak bisa melihat diri kita sendiri itu karena tadi kita sombong, karena kita merasa bahwa kita oke-oke aja gitu loh, semua baik-baik aja. Kita nggak pernah punya refleksi diri. Oleh karena itu ada blind spot ya. Yang merasa diri kita baik gitu ya, feel good effect gitu. Selalu kita merasa oke-oke aja kok, orang lain aja kali yang terlalu baper gitu misalnya. Ya, padahal di dalam setiap pertemuan kok orang kayaknya sebel sama gue ya, kenapa ya gitu ya. Misalnya gitu lah. Ya, terus nah itu tadi merasa hebat dan mampu karena tadi banyak kan orang-orang juga muji padahal belum tentu pujian itu tulus. Hati-hati juga tuh sama kita ya. Nah, oleh karenanya ketika kita ingin mulai membangun self awareness, ya, kita harus mencari tahu, open mind juga ya, mencari tahu tentang diri kita. Kemudian itu tadi apa sih yang terjadi sama diri kita hari ini misalnya. Terus kita hari ini apa yang kita bisa pelajari untuk hari ini ya, dan mulai berevaluasi dengan secara jujur. Nah, tadi saya kan mau cerita nih, Tasa Eritz ya gagal di dalam penelitian yang pertama. Ketika Tasa Eritz itu ingin membantu orang lain membuat solusi, tapi dia gagal. Kenapa dia gagal? Nah, ini salah satunya. Awalnya Tasa Eritz bilang begini, coba mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan why. Mengapa saya nggak disenengin orang lain? Mengapa saya gagal? Mengapa saya? Jadi pertanyaannya ketika itu solusinya coba membuat pertanyaan-pertanyaan dengan mengapa. Ternyata ya ketika mencoba bertanya dengan mengapa self awareness itu nggak kebangun. Ya, ini saya kasih di slide berikut. Ya. Pertanyaan tuh terlalu banyak pertanyaan mengapa, seseorang terlalu banyak bertanya mengapa, membuat seseorang terlalu dalam berpikir ya, tapi nggak bertindak. Terus katanya juga kalau banyak bertanya mengapa ya, hanya melakukan pembenaran aja buat diri sendiri. Jadi nggak ada daya dorongnya itu kurang di dalam penelitian seperti itu. Ya. Jadi kalau kata mengapa itu tidak pas untuk melakukan introspeksi. Nah, jadi kata apa sih yang pas gitu. Nah, Tasa Eritz setelah itu mencoba lagi melakukan penelitian. Coba kita melakukan refleksi dengan kata apa. Apa yang saya harus lakukan ketika orang lain sebel? Apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di dalam situasi yang membosankan? Apa yang saya harus lakukan kalau saya ingin menguasai mata kuliah ini misalnya? Ya. Jadi ketika refleksi banyak-banyak melakukan kata apa. Jadi jangan justru kita pakai kata mengapa. Nah, kedua kata ini itu diteliti. Jadi bukan kata kedua ini bukannya asal-asal, ini melalui penelitian. Nah, kata pertama mengapa itu dipakai untuk mencari solusi, ternyata nggak berhasil. Nah, kemudian itu tadi kita kenapa tadi harus berkolaborasi? Ntar saya minum ya, haus juga nih.
Silakan Mbak Zara. Ya, saya juga ingin mengingatkan nih dari tadi saya ngerasanya wow, ini sesuatu yang kita anggap sepele ternyata penting sekali kita harus membangkitkan self awareness kita. Bagi teman-teman yang terlambat jangan lupa mengisi daftar hadir ya supaya kita bisa memonitor teman-teman jika yang sudah hadir. Dan jika ada yang bertanya, boleh mulai menulis di chatnya supaya nanti pada saat sesi tanya jawab saya bisa membacakan pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah yang menarik, ada buku-buku yang menarik yang kita bisa bagikan kepada teman-teman yang mau bertanya hari ini. Silakan Mbak Zara. Iya, terima kasih Bu Kapri. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Nah, kata-kata apa itu adalah kata-kata yang membuka dan menantang kita untuk melakukan sesuatu. Ya, oleh karena ketika kita introspeksi, gunakan kata apa. Jadi jangan kata mengapa. Ya, ternyata kata mengapa itu kalau dalam berintrospeksi selalu kita merasa saya udah bener kok, saya udah begini kok gitu ya. Jadi diabaikan kata mengapanya, ganti dengan kata apa. Ya. Nah, ada juga yang menarik ya. Nah, ini sering terjadi sama diri saya juga gitu loh. Ketika kita mencari atau mau melakukan refleksi ya, ada dua nih sebenarnya. Punya nggak kita satu teman yang mampu melakukan atau punya kompetensi feedback dengan baik? Ya, karena ini feedback harus ada kompetensinya. Nanti mungkin bisa ditanya Pak Tri nih. Pak Tri jagonya coaching. Jadi beliau tahu betul kalau yang namanya kompetensi feedback itu dan harus belajar. Jadi jangan sekali-kali datang kepada orang yang nggak ngerti feedback, bahaya. Ya, jangan juga sok-sok tahu kalau kita ngasih kepada orang lain kalau kita nggak punya kompetensi feedback. Contoh, feedback ini dalam ilmu coaching ada 4. Ya, aktif konstruktif, aktif dekonstruktif, pasif konstruktif. Ada pasif dekonstruktif. Ya, yang diminati atau yang memang harus dilakukan oleh seorang ya, feedback yang memberikan feedback itu harus yang aktif konstruktif. Misalnya Bu Kapri sekali-sekali misalnya ngobrol sama saya ya. Nah, saya ini seseorang yang atau lagi berkeluh kesah lah. Saya selalu bilang Bu Kapri hebat bener ya Bu Kapri. Meskipun Bu Kapri seperti itu, saya tahu dulu Bu Kapri orangnya tidak seperti ini misalnya. Tapi jauh loh udah berubah. Saya ingat dulu Bu Kapri misalnya yang seperti ini nyebelin, tapi sekarang enggak loh. Ya, tahun berapa tuh begini, tapi tahun sekarang enggak loh, udah hebat ada saya ingat orang tuh bisa menyampaikan dengan metafora-metafora sehingga orang ketika orang tersebut menyampaikan sesuatu, dia merasa bahwa kalau kita merasa bahwa kita didorong untuk melakukan sesuatunya lebih baik lagi gitu. Dan orang merasa nyaman seperti itu. Ya, jangan baru kita melakukan feedback, begitu-gitu aja diurusin misalnya seperti apa. Keren sih, tapi apa sih dipersoalin gitu-gitu aja. Kita memuji tapi itu tadi nyebelin ya jawabannya gitu. Jadi datang kepada orang yang memang tepat. Kalau kita nggak datang kepada orang tepat, itu tadi kita nggak self awareness kita nggak meningkat juga gitu loh. Ya kenapa kita kadang-kadang kok kita masih di sini aja ya. Nah kadang kita nggak dapat wadah yang tepat. Oleh karenanya kenapa betul kalau kita mau maju kita harus ada di lingkungan yang tepat. Di lingkungan yang bisa bawa kita juga untuk maju gitu loh. Ya, jadi itu tadi harus memiliki kompetensi konstruktif feedback. Jadi kalau ada seseorang yang datang, ya kita harus tahu betul bagaimana cara kita menyampaikan supaya mereka terdorong untuk lebih melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari yang sekarang, atau bisa melakukan introspeksi diri dengan baik, misalnya seperti itu. Atau satu lagi, ini yang ruthlessly compassionate ya, kita punya nggak teman atau sahabat yang kalau ngomong pedes kita nggak sakit hati? Ya, misalnya sama orang tua misalnya ya, kalau sama ibu sendiri kan kita mau diomelin nih jelek, ya tenang aja orang nggak sebel lo kan kayak gitu, kita nggak sakit hati.
Tapi bener gitu loh, ngasih tahu kita emang kita kayak gitu. Ya siapa yang seneng sih ngomongnya judes? Gak ada lah orang yang mau senang menjudes. Nah, tapi kita nggak sakit hati. Ya, jadi katanya ada kata kunci 2. Kalau kita mau itu tadi pengen tahu gitu loh, apa yang sebenarnya kita harus rubah atau misalnya kita cerita, yaitu tadi 2. Cari orang yang bisa punya kompetensi feedback yang bagus, atau cari orang yang kita percaya kalau kita dikata-katain sesakit-sakit, seenggak enaknya kita nggak sakit hati. Ya, jadi kita melakukan refleksi terhadap sendiri dengan kata apa yang saya harus lakukan, ya, supaya saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Apa yang saya harus lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya? Apa yang saya harus lakukan agar saya besok bisa berpidato misalnya, atau apapun gitu. Tadi apa? Ya, itu dengan diri sendiri. Kalau kita perlu orang lain, ya kita cari orang lain tadi yang paham melakukan kompetensi feedback dengan baik atau aktif konstruktif. Karena kalau aktif konstruktif, orang itu akan memberikan kita itu tadi dorongan-dorongan supaya dan merasa bahwa kita juga istilahnya oke-oke aja gitu loh, walaupun kita mungkin nggak pas atau seperti apa, ya. Dan kemudian satu, cari orang yang kita kenal dengan baik, kita mau dikata-katain kayak apa, kita nggak sakit hati. Dan itu akan jujur apa adanya gitu. Orang itu pasti ngasih tahu jujur apa adanya kenapa kita begitu. Jadi kita nggak sakit hati, kita juga mau berubah, mau mikir gitu ya. Nah, sebaiknya tadi ketika kita merefleksi, dan biasanya ini ada sedikit pengetahuan NLP ya. Nanti kalau memang ingin memperdalam itu jagonya tuh Prof. Tri ada di sini, Pak Tri ya, Dr. Tri ada di sini salah satunya. Beliau itu banyak tips-tipsnya untuk NLP. Nah, salah satunya apa yang kita inginkan kita tulis ya. Kita tulis apa yang kita akan lakukan, mungkin bikin timeline dan lain-lain sehingga kita bisa mengukur gitu ya setiap hari progres-progres yang kita akan perbaiki seperti apa. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bahwa self awareness ini kalau kita memang ingin meningkatkan diri ya dalam hal apapun ya, kita harus terus meningkatkan self awareness dengan baik. Balik lagi ke kolaborasi ya. Kolaborasi adalah seperti yang disampaikan di beberapa penelitian adalah menjadi salah satu karakter atau kompetensi yang membawa sukses di dunia sekarang ataupun masih untuk di dunia yang akan datang ya. Jadi karena apa tadi? Teknologi. Ini kan asal usulnya ya. Kenapa kolaborasi menjadi yang selalu digaung-gaungkan yang tadi saya sampaikan. Teknologi makin canggih, orang terpisah dengan device gitu ya. Ngomong semakin jarang, ketemu semakin sedikit. Ya kan? Tapi pada suatu waktu ketika kita ada di organisasi yang besar, kita harus tetap ketemu orang. Kita harus tetap menjadi pemimpin. Ya. Tetap memimpin bukan 1-2 orang kalau orang besar, nanti memimpin yang banyak. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, ketemu, terus kita nggak pernah istilahnya itu tadi dalam wadah yang dalam wadah yang terus-menerus bisa bikin kita menjadi hebat. Oleh karenanya tetap meskipun di dunia apapun ya kita harus tetap bisa meningkatkan kolaborasi ini. Caranya mau nggak mau itu tadi cari wadah komunitas ya yang buat kita nggak sendiri gitu. Nah itu aja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan ya. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bukan sesuatu yang baru Bu Kapri, saya hal yang remeh-temeh tapi sulit gitu kan untuk kita desain gitu loh. Kenapa saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ya, tantangan saya sebagai sekarang juga pendidik ya, dosen, istilahnya bagaimana bisa menciptakan juga nih peserta didik untuk tadi bisa istilahnya punya kompetensi kolaborasinya yang memadai, dan suatu saat ketika dia nanti mereka bekerja, mereka juga udah paham gitu loh dengan dunia luar yang memerlukan kompetensi ini. Ya, termasuk dengan diri saya sendiri. Yang tadi saya bilang, kita boleh punya pengalaman di usia ini, boleh punya pengetahuan, tapi pengalaman dan pengetahuan pada zamannya bukan pada zaman ini. Oleh karenanya terus-menerus bisa belajar terkait dengan
apapun itu, ya, membuka diri. Nah, ketika membuka diri, nah kita lagi belajar self awareness. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam ini adalah sebagai reminder ya, supaya kita mawas diri agar terus-menerus bisa meningkatkan self awareness kita terkait dimanapun kita berada. Itu saja Bu Kapri, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada malam ini. Semoga kita terus-menerus meningkatkan kesadaran diri agar kita tadi bisa menjadi karakter yang tangguh, ya, bisa selalu melakukan adaptasi sehingga growth mindset kita juga bisa bertumbuh terus gitu loh, ya. Dan jangan lupa ya, di dunia sekarang kita kan dibutuhkan agile ya. Salah satu kita bisa agile, tangkas, itu tadi menjadi orang yang tangkas, salah satunya yang paling fondasi adalah terkait dengan self awareness lagi. Masih ingat lagi mungkin dengan agile, seseorang yang tangkas itu ada 4 syaratnya, ada 4A ya, terkait dengan pertama adalah orang yang bisa menerima terkait dengan semua perubahan yang ada. Kemudian juga orang yang bisa mengadopsi apapun yang ada di depannya, di sekitarnya. Ya, ketika kita bisa menerima, kalau kita mau apa istilahnya, kita punya value, adopsi aja yang ada supaya kita bisa apa. Kemudian kita bisa apa, mulai setelah kita bisa menerima, mengadopsi, kemudian kita bisa menerima, mengadopsi, kemudian kita bisa saya jadi lupa, accelerate ya. Ya, kemudian mengakselerate ya. Satu lagi apa ya, kok saya tiba-tiba jadi lupa? Mengaplikasikan, jadi lupa deh pokoknya ya. Nanti saya lihat lagi. Pokoknya setelah kita udah menerima semuanya, kita adopsi, kemudian kita tadi mulai bisa adjust dan accelerate kalau nggak salah saya. Ya, itu saja Bapak Ibu untuk malam ini. Kita bisa berdiskusi, Bu Kapri. Ya, saya juga mungkin bisa menerima hal-hal yang baru mungkin dari Bapak Ibu semuanya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yuk kita kasih hati dulu buat Dr. Zahra, yang dimana hari ini kita semua diingatkan kembali bahwa wow, ternyata kita harus mulai memikirkan self-awareness. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Jadi bagi kita yang ingin mengadakan UMKM pun, ini bagi kita tuh luar biasa kalau kita ternyata memiliki self-awareness atau kita bisa mawas diri. Yaitu kalau saya tadi catat ya Mbak Dr. Zahra, yang pertama kita akan menjadi seseorang yang percaya diri. Kemudian kita akan menjadi seseorang yang lebih kreatif. Bayangkan kalau kita UMKM, punya percaya diri, buka sesuatu yang baru dan kreatif dengan apa-apa ide-idenya untuk usaha kita, dan kita akan bisa lebih berkomunikasi secara aktif, membuat keputusan lebih baik, membangun relasi yang lebih kuat. Benar ya, kalau kita punya self-awareness, membangun relasi, dan salah satunya hari ini nih kita semuanya bersama-sama membangun relasi di networking PSSDM, dan yang terakhir tentunya membangun integritas. Luar biasa. Saya akan memberikan pertanyaan nih di dalam chat, mungkin ada teman-teman yang malu bertanya, jadi saya yang tanya ya Mbak Zahra. Tapi tadi saya juga ingin menggarisbawahi tentang kompetensi, terutama kompetensi kerjasama. Itu kita anggap sepele sekali, ternyata mungkin kita sendiri, kalau kita sebagai pendidik ya, biasanya kita mengajarkan murid-murid kita itu pertama untuk jadi ketua kelompok dulu. Ternyata itu adalah salah satu cara guru-guru kita untuk membiasakan diri untuk bisa bekerja sama. Sayangnya mungkin kita kurang memanfaatkannya. Nah, sekarang dengan adanya level 1, 2, 3, 4, 5, marilah kita berusaha bersama-sama mengubah diri kita sendiri. Kalau kita tadinya levelnya 1, jadi berubah ke 2. Kalau sudah 2, yuk kita ke 3. Habis ke 3, yuk kita bareng-bareng ke 4, dan langsung nantinya bisa ke 5, yaitu menciptakan hasil kerja dengan budaya inovasi
inovasi yang berkelanjutan. Jadi kalau ini kita bicara UMKM, ini kerjasamanya ini benar-benar harus berkolaborasi dengan semuanya. Mantap sekali. Dan ini juga sejalan dengan 6C atau outcomes yang diminta dalam dunia pendidikan, yang dimana kita semua harus ada 6C. Tadi saya bilang kalau C itu karena nama saya Capri, jadi Capri 1, Capri 2, Capri 3, sampai 6 ya. Tapi ternyata C yang pertama communication, kedua collaboration, critical thinking, creativity, kemudian ada karakter atau compassionate, dan juga citizenship. Wow, luar biasa ya Mbak Zara. Ini saya ingin coba ini ada Mbak Ita yang coba menjawab percaya diri ya. Jadi manfaatnya percaya diri, kreatif, komunikasi yang baik, keputusan yang baik, membangun relasi dan berintegritas. Oke. Kemudian ada Mbak Dita juga sudah menjawab lebih kreatif, berkomunikasi lebih efektif. Oke, ini luar biasa nih ya, ada Mbak Dita sama Bu Sri yang mencoba menjawab pertanyaan dari saya. Oke, ini teman-teman silahkan ada yang mau menjawab. Ini ternyata teman-teman off cam sekalipun ternyata mereka benar-benar memperhatikan Dr. Zara. Ini cuma mungkin karena satu dan lain hal, tapi tidak bisa memperlihatkan kameranya. Yang menggelitik dari saya ternyata Dr. Zara, kita tuh sudah semakin besar, itu ternyata tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman jadi berhenti belajar. Itu yang tadi saya juga ingin garis bawahi. Ternyata belajar sepanjang hayat itu penting. Jadi jangan semata-mata karena kita udah tua, udah berpengalaman terus langsung sok tahu. Ternyata itu membuat kita kurang aware terhadap diri kita sendiri. Wow, itu catatan yang bagus. Itu kayaknya catatannya buat saya itu kayaknya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau bingung mau bertanya apa, monggo silahkan. Ini tadi juga belajar dari dampak dari pandemi tadi di awal slide itu saya sangat mengerikan sekali ternyata ya dari dampak pandemi kepada UMKM. Mungkin teman-teman juga bisa cerita atau apakah ada ceritanya, apakah usaha-usahanya penjualannya menjadi menurun, kemudian daya belinya menurun. Apakah teman-teman merasakan bahwa ini juga salah satunya membuat self awareness kita itu menjadi turun. Nah, ini mungkin silakan kita bisa berdiskusi karena kita masih ada waktu kira-kira 10 menit ke depan. Oke, ini menyenangkan sekali nih Mbak Zara nih. Semuanya ready untuk mendengarkan tapi nggak mau sharing nih Mbak Zara nih. Oke, silakan ini yang mau mau menyampaikan pengalamannya juga boleh ya. Jadi mungkin atau ini menambahkan kepada kita juga nih Bu Kapri harusnya. Betul. Ya kan pengalamannya dari Bapak Ibu, saya rasa banyak sekali pengalaman dari Bapak Ibu ya. Yang kita juga bisa belajar bersama terkait dengan pengalamannya yang terjadi di pasca pandemi kemarin seperti apa gitu ya, sehingga mungkin ini pengalamannya sudah ada Bu Yani nih Mbak Zara nih yang tadi tunjuk tangan. Monggo Bu Yani, silahkan. Di unmute saja boleh? Oke, ini Bu Yani dapat hadiah dari kita, Mbak Eka, bisa dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ibu Yani, UMKM dari Kota Bekasi. Saya mau bertanya, berkaitan dengan self awareness, kita berbicara dengan self awareness banyak sekali aspeknya. Di antaranya ketika kita menghadapi kolaborasi atau menciptakan mitra bisnis dengan perusahaan yang besar, kita UMKM kadang timbul rasa minder gitu. Nah, bagaimana menciptakan di dalam diri kita self awareness kita supaya ya kita minimal ya nggak minder gitu. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Zara, biar nggak minder, gimana nih? Iya, terima kasih Bu Yani pertanyaannya. Apa yang ditanyakan oleh Bu Yani itu sering sekali terjadi sama diri kita sendiri ya. Seperti saya, bukannya saya juga sudah begini nggak ada minder, tetap aja Bu Yani minder.
ya. Tapi kan kita upayakan gitu, sesuai dengan prioritas. Kita mau yang mana dulu nih kita selesaikan. Contoh, ini contoh ya, contoh saya aja mungkin ya. Nanti kita akan beralih contohnya. Misal, saya tempo hari ketika saya masih istilahnya di usia saya yang udah cukup senior ya, gini ya, cukup begini nih, minder lah kalau ketemu teman-teman jabatan fungsional saya misalnya masih lektor. Padahal seusia saya begini harusnya jabatan fungsional saya misalnya di dosen udah lektor kepala gitu ya Bu Yani, ini contoh ya. Jadi kemana-mana kalau misalnya berteman ketemu dosen-dosen saya malu. Ya ampun, yang lain-lain udah mau jadi guru besar, saya umur segini masih jadi lektor. Itu minder Bu Yani, terus terang. Itu salah satu contoh. Namun minder itu kan nggak bisa kita terus-menerus minder. Ada apa yang harus kita lakukan agar rasa minder kita itu nggak berkepanjangan. Berarti kita harus buat target. Tadi saya minder karena saya jabatan fungsional saya misalnya masih di lektor. Nah, saya berarti kalau saya nggak minder salah satunya ya, kita banyak nih. Tapi yang kita selesaikan kan satu-satu. Oh, supaya nggak minder, kalau untuk lektor saya harus ke lektor kepala. Berarti tujuan saya untuk jadi lektor kepala dalam waktu dekat misalnya. Nah, itu yang saya prioritaskan. Ya, agar keminderan saya ini bisa selesai gitu loh. Berapa lama kira-kira saya bisa menyelesaikan keminderan saya dalam satu hal yang ini gitu ya. Banyak yang lain, tapi itu menjadi salah satu prioritas jadi catatan saya juga misalnya. Ya. Akhirnya saya tulis apa yang saya harus lakukan untuk saya supaya nggak minder. Oh, saya mesti jadi ini satu. Apa yang saya harus lakukan kalau saya kurangnya misalnya dalam hal menulis? Apa yang saya harus lakukan ketika saya menulisnya harus di istilahnya di jurnal yang bereputasi. Jadi tadi seperti apa yang saya sampaikan, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis dan kemudian saya realisasikan. Dan dalam waktu 1,5 tahun itu terrealisasi, Bu Yani. Itu satu ya. Gitu. Banyak juga hal yang lainnya. Misalnya kalau tapi gini. Tapi itu dengan catatan udah ada keinginan yang realistis ya Bu Yani, yang rasional. Kadang kita juga istilahnya menentukan target ada yang nggak rasional. Gitu. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, targetnya juga harus rasional. Misalnya tadi ke Bu Yani. Bu Yani minder kalau misalnya Bu Yani ukuran size-nya, bisnisnya kecil. Ya, tapi di satu sisi ada yang lainnya size-nya ukurannya besar. Untuk mencapai besar seperti apa yang diinginkan kan harus rasional. Ya, cari dulu target-target rasionalnya. Kalau target itu rasional, kita bisa menyusun apa yang saya harus lakukan untuk saya menambah size saya gitu loh, di ukuran saya yang misalnya usaha saya yang sekecil ini menjadi yang lebih besar gitu. Kira-kira kapan saya bisa merubah size saya? Nah, itu kan dilakukan secara bertahap ya. Semakin kita merubah target kita semakin besar, ada pengorbanan atau ada resiko yang kita juga sama tempuh gitu loh. Nah, yang seperti itu apakah mungkin bisa dilakukan? Ya. Nah, banyak orang apa yang dimau tapi upayanya nggak sama gitu. Ya, kita sering gitu. Kok saya nggak bisa berhasil karena kita upayanya juga nggak melakukan upaya yang maksimal. Saya rasa kalau kita bisa menghitung gitu loh dengan tepat, semuanya kalau dengan izin Tuhan, izin Allah tuh pasti tercapai. Menurut saya seperti itu Bu Yani. Jadi tentukan targetnya yang rasional, kemudian kita mungkin mencatat apa yang kita akan jalankan, ya. Nah sehingga tapi betul-betul detail ya. Saya melakukan segala sesuatu tuh detail gitu loh, nggak bisa besarannya aja. Jadi kekurangan saya itu saya urai dengan sedetail mungkin. Kemudian semuanya saya penuhi dengan bikin timeline juga yang detail. Ya, dari sisi finansial, dari sisi istilahnya waktu, dari sisi kompetensi, semua diurai gitu loh. Detail sekali gitu loh. Ada sesuatu yang saya pengen pasti saya urai dengan detail, bikin mapping dengan detail, target dengan detail. Jadi saya rasa kalau misalnya bisa detail, bisa insya Allah bisa tercapai sih Bu Kapri.
Ya, siap. Terima kasih Mbak Zara. Mudah-mudahan Bu Yani ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan mengacungkan jari lagi, tangannya lagi. Tapi yang pasti kalau kita punya keinginan dan melakukannya ada action ya dengan sangat detail ke arah tujuan, insya Allah dengan blessing dari Tuhan Yang Maha Esa pastinya harusnya bisa. Mbak Zara, ini ada pertanyaan dari Bu Ita. Bu Ita bilang bahwa selamat malam Ibu Kapri dan Ibu Zahra, izin bertanya. Saya tertarik dengan kutipan dari paparan tadi. Kutipan yang mana? Yaitu semakin kita tahu, sebenarnya semakin banyak yang kita belum tahu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bersikap dan menempatkan diri di dalam lingkungan atau wadah yang tidak tepat? Nah, silakan Bu Zahra. Oke. Banyak sekali kita berhadapan dengan lingkungan yang kita tidak tepat. Satu-satunya kalau kita juga tidak bisa berinteraksi, ya diam. Ya, gitu. Jadi kalau kita nggak tahu bisa memecahkan permasalahan dalam waktu tertentu gitu ya, ya kita diam gitu loh. Dengan diam kita bisa mengobserv sesuatu dengan baik. Menurut saya seperti itu. Jadi lebih baik kita tidak melakukan apa-apa, yang mengamati, tapi hal-hal yang tadi menjadi hasil pengamatan itu bisa menjadi persiapan kita di next selanjutnya, seperti itu sih gitu loh. Kalau kita nggak bisa ya, kecuali kalau kita dengan cepat bisa, oh saya harus melakukan ini deh gitu. Kecuali kalau kita bisa, kalau enggak ya lebih baik kita diam. Supaya malah nggak salah, tidak memperkeruh suasana gitu loh. Ya, seperti itu sih. Jadi statementnya semakin kita tahu tuh sebetulnya semakin banyak yang kita belum tahu dari hal itu ya. Ya. Oke, menarik sekali. Mudah-mudahan jawaban dari Dr. Zahra bisa memuaskan Mbak Ita. Oke, ini adalah akhir dari pertanyaan yang tadi. Ini teman-teman yang sudah bertanya, sudah menjawab ini bisa dapat buku dan juga silakan kalau masih ada yang bertanya lagi. Ini karena ini kayaknya sangat menarik sekali nih. Kegiatan self awareness ini, dan saya ingin ingatkan kembali teman-teman, ini ada pertanyaan dari Onesiporus. Oke, selamat malam Dr. Zahra, izin bertanya sedikit. Apa peran self awareness terhadap konsep diri seseorang? Konsep. Apa peran self awareness terhadap konsep diri seseorang? Perannya. Ya, kalau tidak salah saya, ya konsep diri itu kan yang paling bawah ya, kalau nggak salah gitu. Hal-hal yang sebelum kita kan sama juga dengan value yang kita miliki, ya. Nah itu kadang kalau kita udah punya value yang tidak sesuai, misalnya kita di organisasi, kita punya value yang dari orang tua sudah sudah dibentuk seperti A, dan terus menerus kita juga punya nilai yang A, ternyata misal di organisasi itu ada yang B, ya. Nah itu kan nggak bersesuaian. Jadi kalau konsep yang diri dari kita itu berarti value-value yang sudah menetap, ya, yang ada diri kita, sedangkan yang di self awareness ini adalah kesadaran diri kita terkait sesuatu gitu ya. Nah ini kalau tadi konsep diri kita sesuai dengan environment yang ada, berarti itu kan nggak ada masalah berarti ya. Tapi kalau misalnya konsep diri kita itu dengan environment berbeda, itu akan bermasalah. Tapi terkait dengan nilai dan self awareness ini sangat berkaitan sekali Bu Kapri, sangat berkaitan. Dengan ya kan, kalau konsep diri itu lebih kepada nilai menurut saya. Tapi kalau self awareness ini kan lebih kesadaran diri. Bagaimana kita memerankan diri kita di dalam satu wadah ya yang sesuai sama nilai dan etika seperti itu. Oke, menarik sekali. Oke, mudah-mudahan ini dengan Ibu Ones ini bisa menjawab ya Bu ya dengan pertanyaannya.
Oke, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan lagi yang ingin bertanya, monggo silahkan untuk bertanya sebelum kita nanti setelah nanti selesai baru ingat, aduh ternyata kita tuh sebetulnya tadi mau tanya ini, tapi lupa gara-gara malu-malu ya. Tapi di sini teman-teman jangan malu-malu ya, karena di sini teman-teman harus boleh bertanyanya masih gratis. Oke. Dan saya sambil mengingatkan teman-teman yang mau sebelum ada yang bertanya, saya ingin mengingatkan bahwa besok pada pukul 7 malam, hari Sabtu ya, kita akan ada webinar seri tentang mengelola UMKM pasca pandemi yang akan dibawakan oleh Bapak Paul Pati yang berjudul Entrepreneurial Selling in Post Pandemic, yaitu UMKM bangkit dan penjualan melejit. Jadi nanti hari ini setelah kita tahu bahwa self awareness ternyata masih diperlukan ya untuk membangun UMKM, dan besok kita akan bisa belajar tentang selling post pandemic ini. Oke, Ibu Karisma, silahkan jika mau bertanya boleh di-unmute. Ya Ibu, makasih buat waktunya. Selamat malam. Malam. Saya mau nanya Bu tentang kolaborasi dan self awareness ini. Tapi saya agak keluar dari topik UMKM Bu. Saya mau ceritain pengalaman apa yang saya alami sebagai mahasiswa Bu. Kolaborasi itu juga kan bisa terjadi dalam kerja kelompok ya Bu, kalau mahasiswa. Nah, kalau kerja kelompok itu terkadang mengalami suatu hambatan Bu. Tadi saya dengar juga ada pernyataan bahwa pekerjaan itu bisa terhambat karena kurangnya teamwork. Nah, di dalam teamwork atau kerja kelompok itu terkadang penghambatnya itu misalnya satu orang yang telat ngirim tugas, padahal kita udah ingetin, ini deadline-nya hari ini loh gitu. Udah ngawar-ngawar gitu Bu. Tapi ternyata masih aja gitu Bu, misalnya nggak sadar-sadar. Itu kan yang menjadi faktornya juga kurangnya self-awareness atau kesadaran diri ya Bu. Nah pertanyaan saya di sini itu, apakah self-awareness orang lain itu menjadi tanggung jawab kita? Dan yang kedua itu seberapa besar peran orang lain atau peran eksternal itu dalam menumbuhkan self-awareness pada diri orang lain itu, Bu. Terima kasih. Wah, oke, pertanyaannya luar biasa, Luar biasa ini. Oke, tapi mungkin juga bisa terjadi dalam UMKM juga ya. Hanya mungkin kerjasamanya ini ada modal, ada modal, tapi yang satunya maunya ngasih modal aja, tapi yang lainnya tidak mau ngerjakan. Iya, gitu. Bu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Ibu Karisma. Oke, silahkan, Dokter Zahra. Ya, Bu Kapri. Itu sangat sering ya terjadi ya, kita kadang-kadang rasanya semua orang mengalami ya, ada kelompok yang satu di antaranya itu nggak mau istilahnya nggak mau kerja sama kita atau mau enaknya aja misalnya seperti itu. Jadi tanggung jawab siapa? Apakah jadi tanggung jawab kita? Enggak ya dia sendiri yang memang sebenarnya dia nggak memiliki self awareness gitu loh. Kalau kita hanya bertanggung jawab istilahnya menyampaikan saja bahwa hal-hal tersebut bisa istilahnya memperlambat. Kalau untuk meningkatkan terserah dia mau ningkatin atau dia mau berkurang, kan bukan urusan kita. Ya. Dalam hal ini jangan sampai kita seperti itu gitu loh. Oleh karenanya kita harus peka. Ya, kalau di orang lain biarkan saja gitu loh. Hanya kita perlu menyampaikan gitu. Oke, ini yang mungkin juga kadang tidak disadari ya Dokter Zahra. Kadang-kadang kita ini sebetulnya dinilai oleh teman. Jadi sebetulnya setelah ini kan yang kita sebut tadi yang membangun relasi. Jadi secara tidak sadar itu juga mereka yang tadi tidak mau mengerjakan PR atau tidak mengerjakan partnya, itu juga pasti dia ini ya Dokter Zahra ya, kita pasti nggak mau berteman sama dia atau make dia gitu ya. Udah enggan Bu Kapri, udah nggak mau nawarin lagi. Nah, yang rugi kan sebenarnya orang tersebut, bener nggak? Apalagi kita baru istilahnya di UMKM gitu loh. Sebenarnya butuh kolaborasi. Kita punya A, dia punya B, punya C. Nah, dia punya C, tapi karena dia perlakuannya seperti itu ya
akhirnya dia tertinggal sama yang lain gitu loh pada akhirnya, dan dia nggak sadar diri gitu. Akhirnya yang rugi dia juga kan. Kalau kita istilahnya akan mendapatkan orang-orang yang memang ada keinginan punya tujuan sama ya gitu, dengan itu tadi kalau ada orang yang bisa awareness-nya bagus, kita juga pada akhirnya nanti akan menemukan itu gitu loh. Orang-orang tersebut yang nggak punya awareness makin lama akan makin ketinggalan dan pada akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Dan mungkin juga bagi kita yang sebel gitu ngelihat orang gitu, mungkin itu juga ujian buat kita ya Mbak Zara. Ya, dan kalau kita bisa mengatasinya, mungkin itu level kita jadi lebih naik tingkat mungkin ya Dokter Zara. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita memang jadi pemimpin, banyak seperti itu apa yang kita sampaikan ya. Namun demikian kan ada beberapa tahap, apakah kita bisa mulai dari menegur gitu kan, mulai dari habis menegur memberikan misalnya surat ya, teguran misalnya kalau udah merugikan integritas dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti itu dianya akan rugi sendiri. Kita kan nggak pernah akan melibatkan lagi orang-orang yang seperti itu gitu, bikin menghambat kita lagi, dan pada akhirnya dia akan itu tadi akan tersisih gitu ya. Oke, luar kedua, biasa. tadi pertanyaannya apa ya? Lupa lagi yang tadi ada satu lagi. Itu Bu, seberapa besar peran orang lain atau peran eksternal dalam menumbuhkan self-awareness? Iya, nah itu tadi kalau kita bicara konsep diri, ya kan, kita ini menjadi sesuatu karena kita ada di lingkungan. Orang tua yang selalu memberikan contoh, guru yang memberikan contoh, lingkungan sehari-hari yang memperkuat kita punya nilai, ya. Nah, nilai-nilai itu ketika kita bawa di satu tempat, ya, dan nilai itu istilahnya misalnya kita dididik dari orang tua yang orang tua nggak paham beretika misalnya, ya, pada akhirnya kita jadi nggak disebelin orang lain gitu loh, ya, karena yang paling banyak istilahnya membentuk kita ya karena lingkungan pertama, lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga, habis lingkungan keluarga, lingkungan sekolah misalnya. Kemudian kita juga nggak terus-menerus nggak belajar sadar diri meskipun dari misalnya, oh saya disebelin ya, terus orang tua juga, oh nggak apa-apa biar aja orang sebel, yang penting kamu begini. Nah itu kan kalau kayak gitu makin lama kan kita makin terbentuk nilainya. Nah konsep diri kita tuh jadinya udah seperti A tadi gitu loh, tadi yang bicara konsep diri, ya. Nah kalau kita makin lama makin punya kesadaran, meskipun kita tadi sudah terbentuk dari orang tua yang ngasih tahu value-nya begini, kita udah terbentuk, tapi kalau kita mau belajar, kita sadar diri dengan baik, itu kenapa ya? Oh mungkin dulu orang tua ngajarin seperti ini, oh ini orang tua tuh ngajarin ini kurang pasti nggak bener. Nah bisa nggak kita berubah? Sebenarnya kita bisa berubah, ya. Nah yang paling sering mempengaruhi kita adalah itu tadi, pertama orang tua, lingkungan, guru, teman-teman tadi. Makanya tadi saya bilang cari teman-teman yang makin lama belajar terus untuk meningkatkan karakter. Oke, Dokter Zara, tidak terasa sudah jam 8:30. Ini memang kalau sudah diskusi ini memang rasanya pengen terus-terusan, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan, jadi kita harus berhenti di sini. Teman-teman, saya bisa minta videonya dibuka supaya kami dari PSSDM bisa mengabadikan wajah cantik teman-teman ini yang selalu mau belajar dan selalu mau berbagi. Oke, kita akan menyalakan videonya sehingga kita akan diambil fotonya oleh Mbak Zara, oleh Mbak Eka ya. Oke, ya. Teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa kita besok bisa bertemu lagi jam 7 malam bersama Bapak Paul Petty, yang dimana benar-benar kalau ingin ya penjualannya melejit pasca pandemik ini, teman-teman harus hadir besok jam 7 dan kita akan mulai tepat waktu selama 1 jam 30 menit ke depan. Teman-teman yang hari ini bertanya, nanti tolong memberikan nomor telepon, HP ya, dan juga alamat lengkap berserta kode pos kepada Mbak Eka supaya kita bisa memberikan souvenir yang akan kita bagikan buku yang diterbitkan oleh PSSDM. Oke, Mbak Eka siap untuk memfoto kami semua? Ya, Bu. Ya. Baik, sebentar. Ini ada
2 halaman. Saya akan foto dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Kapri. Oke, terima kasih Mbak Eka. Sekali lagi Dr. Zara, terima kasih atas presentasi hari ini, luar biasa. Saya sendiri merasa harus meningkatkan self-awareness kita. Mulai dari hari ini harus naik levelnya. Dan teman-teman, sekali lagi teman-teman pembelajar, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dan kembali ketemu kami lagi besok jam 7 malam, supaya kita bisa mendengarkan bagaimana melejitkan selling kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapri Anjaya undur diri. Mari semua. Baik Bu Kapri. Terima kasih Dr. Zara, terima kasih semua. Terima kasih hatinya buat Dr. Zahara. Mbak Ita, terima kasih. Terima kasih Bu Pak Ita. Paul. Terima kasih Bu Kapri. Mbak Ita, Selamat malam, kasih. sehat-sehat. Ya, terima kasih Semuanya, Ibu Bapak. Oke, izin live. Izin ya Bu Kapri, terima kasih.